Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayunda Haha. Dalam video ini saya juga persembahkan kepada orang-orang yang waktu itu saya temui selama berada di Karimun Jawa. Saya memang berangkat sendiri dari Jogja, tapi ternyata selama dalam perjalanan kemarin saya itu tidak benar-benar sendiri. Nah, ini nih poin yang bikin cerita perjalanan semakin asik, yaitu ketika bertemu dengan berbagai orang. Dan ternyata ini bisa menambah wawasan baru untuk saya secara pribadi. Udah ngomong dari tadi, ternyata saya masih lupa menyampaikan salah satu pesan yang menjadi poin utama saya dalam video ini. Dan tulus dari hati saya yang terdalam, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang-orang yang saya temui ketika perjalanan kemarin, atas waktu dan juga cerita-cerita berharga yang sudah teman-teman bagikan kepada saya. Harapannya semoga kita masih bisa bertemu lagi di lain waktu. Oke deh, jadi kali ini saya akan merangkum berbagai cerita seru itu menjadi beberapa bagian yang akan saya ceritakan. Semoga kamu berkenan ya. Orang pertama yang berinteraksi langsung dengan saya ketika pertama kali tiba di Karimun Jawa tentu saja adalah karyawan dari pihak penginapan atau hostel yang saya pesan. Kebetulan orang itu adalah orang yang membalas semua chat saya saat saya mencoba berkomunikasi melalui Google Maps. Kok Google Maps? Iya, jadi ketika saya mencari review tentang penginapan yang akan saya tinggali itu, saya sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak hostel dan melalui aplikasi chatting yang ada di Google Maps. Mungkin ini bisa jadi salah satu saran yang bisa kamu coba di lain waktu, yaitu chatting melalui Google Maps. Karyawan hostel ini adalah salah satu orang yang banyak membantu saya ketika berada di Karimun Jawa. Karena melalui beliau, saya banyak mendapatkan informasi yang tidak atau belum saya ketahui seputar Karimun Jawa. Jadi kebetulan karyawan ini friendly banget dan enggak pelit tentang masalah informasi pariwisata yang ada di sana. Selanjutnya, saya juga banyak dibantu terkait dengan kebutuhan saya selama berada di Karimun Jawa. Jadi terima kasih ya Mbak Laila dan teman-teman yang lain. Selanjutnya, di waktu yang bersamaan saya juga bertemu dengan salah seorang tamu hostel yang kebetulan dia sudah stay sebelum saya tiba di Karimun Jawa. Kebetulan mas yang saya temui ini dia juga solo traveling. Dan tanpa pikir panjang, saat itu saya mencoba mengajak dia untuk mengunjungi Penangkaran Penyu. Dan alhamdulillahnya dia berkenan. Jadi lumayan deh, saya bisa hemat 50.000 untuk biaya transportasi menuju ke Penangkaran Penyu. Masuk ke hari yang kedua, kebetulan saya bertemu lagi dengan dua orang guru muda dari Jawa Barat. Basic studi kuliah kami itu sama, jadi ketika kita berkomunikasi masih bisa nyambung. Dari kedua orang perempuan ini, mereka berhasil meruntuhkan stigma saya tentang guru yang ada di sekolahan, dalam arti guru yang formal. Jadi gini nih maksudnya, saya mempunyai pikiran bahwa guru yang ada di sekolahan itu sepertinya bakalan susah kalau mau traveling. Tapi setelah bertemu dan mendengar cerita mereka berdua, saya jadi salut dan semakin terbuka lagi pikiran saya.
Kalaupun hari ini saya tidak bisa bertemu dengan Sunrise, setidaknya saya sudah pernah bertemu denganmu. Masih di hari kedua ketika saya berada di Karimun Jawa, kali ini menjadi pertemuan yang borongan. Lah, kok bisa? Ya, karena saya bertemu dengan banyak orang waktu ikut tur laut. Dan secara otomatis durasi interaksi kita menjadi semakin lama. Gimana nggak lama? Karena tur laut itu dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dalam satu kapal yang saya naiki itu terdapat 4 rombongan, dan itu sudah termasuk saya. Yang lain itu berdua, berlima, lah ini saya cuma sendiri. Tapi it's okay wae, aku rapopo. Dari tur ini, saya cukup dekat dengan satu orang, karena barangkali faktor usia kita yang tidak terlalu jauh. Baru pertama kali bertemu, tapi udah banyak hal yang sudah kita ceritakan. Nah, itu kota lama. Kota lama. Oh, aku nginepnya yang gini. Simpang 5 nanti. Simpang 5 tuh nanti Mbak Yunda tuh ke arah sini. Oh, ke bawah ya? Ke arah atas. Atas. Simpang 5 tuh sebelah sini. Kota lama. Malang saya sebelah sini. Dari sentral itu Ada salah satu yang paling saya ingat dari si sister ini, yaitu ketika saya mengajukan pertanyaan tentang kenapa sih jalan di Karimun Jawa tuh kayak begini. Karena memang status dari Karimun Jawa ini merupakan salah satu taman nasional yang dimiliki Indonesia dan menjadi destinasi oleh banyak orang, tapi akses jalannya menurut saya itu masih kurang bagus. Di Karimun Jawa tuh jalannya WOW banget. Jadi ya kayak begini, lubang-lubang kecil tapi ajek. Di sana lagi ada penambalan, bukan penambalan ban tapi penambalan jalan. Dan ketika ditambal ya begitulah kondisinya. Dan saya mendengar cerita dari orang yang 2 tahun lalu pernah kesini. Saya tanya jalannya gimana mas? Masih sama mbak, cuma ini lebih parah. Jadi kalau mau kesini bawa kendaraan, pastikan kendaraanmu itu prima. Bengkel ada sih, cuma jauh. Pertanyaan tersebut adalah hal yang pas untuk doi karena memang ranah kerjanya di bagian itu. Dan menurut saya jawaban dari dia itu adalah salah satu pengetahuan baru untuk saya. Hari ini berakhir, nanti malam kita makan ikan lagi di alun-alun. Tur laut pun berakhir. Dan ternyata malamnya saya masih ketemu dengan pasangan suami istri yang sama-sama dari Jogja. Dan kebetulan kita satu tur laut. Malam itu saya merasa beruntung karena bertemu dengan mereka. Selain jadi punya teman makan, saya juga mendapatkan potongan harga ketika makan malam di alun-alun. Itu karena saya dikenalkan oleh pemandu dari pasangan itu. Di hari ketiga, saya kembali berinteraksi dan bertemu dengan salah satu rombongan ketika tur laut, yaitu adalah pasangan dari Demak. Maka di hari itu kami ke Tanjung Gelam bersama dan malamnya kami makan di sebuah wisma apung, di mana makanannya enak banget, murah lagi. Kita tuh udah dari awal satu kapal ya? Iya, dari awal satu kapal. Kok kamu tahu ya? Emang kelihatan banget loh. Iyalah, aku kalau Maksudku apa mentereng banget nek tidur? maksudnya kayak ya ada orang begitu. Dan tentu saja di hari itu kami saling berbagi cerita. Mondar-mandir 5. Ya antara 5 sampai 6. Enggak. Coret, mending umroh. Coret. Mahal banget. Itunya doang. Transportasi doang. Transportasi doang. Kamu makan apa di sana? Nah, belum penginapannya. Mau makan sagu?
tiba di hari keempat, di mana itu adalah hari kepulangan saya dan juga pasangan dari Demak. Maka pasca makan malam kita sudah janjian untuk ketemu lagi di ferry. Dari sister asal Demak itu, saya mengambil nilai tentang masyarakat yang berada di pesisir. Karena memang dia itu lahir dan besar di pesisir Demak. Saya paling menyukai cerita dan juga nilai tentang budaya serta agama yang sangat berbeda seperti dengan masyarakat di kota. Ternyata solo traveling itu tidak mengurangi nilai untuk belajar dan bersenang-senang ya. Tapi ingat, solo traveling itu bukanlah asal berangkat, tapi juga butuh persiapan yang cukup matang. Untuk mempersiapkan keberangkatan ini, saya mempersiapkan mental kurang lebih 3 bulan sih. Jadi sebelum keberangkatan ini saya menyiapkan mental, kira-kira hal-hal yang akan terjadi saat perjalanan tuh sudah saya bayangkan dan saya persiapkan nanti apa kira-kira yang bisa saya atasi dan bisa saya lakukan. Wah, kayaknya di video selanjutnya oke juga nih kalau membahas tentang persiapan solo traveling menurut versi saya. Dan saya rasa sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.